Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erma. Saya berasal dari Temanggung. Di sini saya mau menceritakan kisah hidup saya. Saya dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga Islam. Dan di sana saya juga diajarkan secara sholat, ngaji, baca Al-Quran, ya semua tentang Islam. Saya bisa baca, saya bisa tulis tulisan Arab, tapi saya nggak pernah ngerti artinya. Di dalam Al-Quran itu saya nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu arti yang sebenarnya. Di keluarga saya nggak begitu bahagia di masa kecil saya, karena bapak sama ibu saya itu sering sibuk dan mereka juga sering bertengkar, nggak harmonis. Dan di sekolah pun saya nggak bahagia. Karena pertama saya sering dibully fisik saya, sering dibully sosial saya, karena memang kami keluarga yang sangat sederhana dan mungkin bisa dibilang nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dan itu membuat saya berkecil hati, membuat saya nggak pede untuk bermain, bergaul sama teman-teman di luar, karena mereka kebanyakan melihat dari harta benda mereka, dari status mereka, dan mereka mempunyai banyak teman. Dan di situ saya juga sangat sedih. Kenapa mereka selalu membuli saya? Mereka mengucilkan saya. Dan di situ saya menjadi orang yang pendendam, sangat susah untuk memaafkan orang. Dan saya menjadi orang yang selalu nggak percaya diri. Dan itu membuat saya berpikir bahwa uanglah segalanya, uang yang bisa membuat kita bahagia. Dengan uang kita bisa membeli apa aja. Dengan uang kita bisa membeli teman. Dengan uang kita bisa membahagiakan semua orang. Dengan uang saya sendiri bisa bahagia. Dan pergumulan hidup saya semakin dewasa, semakin bertambah lagi. Setelah saya juga mempunyai seorang pacar, dia sayang karena di masa kecil saya kekurangan kasih sayang, selalu dibully orang. Di saat orang yang benar-benar saya sayangi, saya cintai meninggalkan saya, di situ saya putus asa. Saya merasa hidup saya itu nggak ada artinya, nggak ada orang yang sayang sama saya. Saya pernah untuk mencoba mengakhiri hidup saya, karena saya berpikir nggak ada orang yang mau sama saya, nggak ada orang yang peduli sama saya. Di situ saya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya, tapi Tuhan berkehendak lain. Saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena saya berpikir bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan, saya putuskan untuk bekerja di Singapura. Dan benar, dengan uang saya mempunyai banyak teman. Itu terbukti. Dan saya nggak puas dengan gaji yang ada di Singapura. Saya pergi ke Hong Kong dengan gaji yang lebih tinggi. Dengan tujuan sama, karena dengan uang saya akan bisa membeli apa saja. Dengan uang saya akan bisa punya teman banyak, mereka yang sayang sama saya. Tapi semakin tinggi gajinya pun saya nggak pernah merasakan cukup, kayak kurang terus. Dan di situ saya merasa kayaknya uang itu nggak pernah cukup. Uang bukan sumber kebahagiaan, tapi nggak ada uang pun nggak bahagia. Saat 3 bulan saya bekerja di Hong Kong, ada seorang ibu-ibu di pasar mengajak saya libur bersama. Saya nggak tahu karena ibu-ibu itu nggak ngomong kalau libur dibawa kemana. Karena saya di sini baru, saya ngikut beliau. Ternyata beliau membawa saya ke gereja. Awal mula di pintu gereja, saya sangat marah sama dia. Saya maki-maki dia. Saya bukan orang Kristen. Kenapa saya dibawa ke gereja? Tujuan saya ikut dia itu untuk numpang istirahat di tempatnya.
Karena di sini itu saya kurang istirahat dengan majikan yang super, yang kerja terus dan sangat kurang istirahat. Makanya pertama saya ikut dia itu saya pengen istirahat, tapi dia membawa saya ke gereja. Saya nggak terima, saya marah. Tapi beliau sangat baik. Dia bilang, masuk saja dulu. Nanti kalau kamu nggak suka kamu boleh keluar. Di saat pintu gereja dibuka, saya nggak pernah melihat orang-orang dengan senyum yang berbeda, dengan sambutan yang hangat kepada orang yang belum dikenalnya. Di situ saya merasakan perbedaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di situ saya masih berpikir, saya nggak mau di sini, saya nggak mau masuk ini. Dan di saat ibadah mulai, saya duduk di paling belakang karena saya juga nggak pernah berpikir untuk ikut ibadah, untuk percaya Tuhan, untuk menjadi orang Kristen. Itu nggak pernah terpikirkan, dan saya juga nggak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen. Saat ibadah dimulai, lagu pertama yang saya masih ingat sampai sekarang adalah lagu Hati Sebagai Hamba. Dan di situ saya nggak bisa menahan air mata saya. Saya seperti diingatkan bahwa kehidupan saya sebelumnya itu adalah kehidupan yang konyol, sia-sia, dan disambung dengan lagu Semua Baik. Di situ saya semakin nggak bisa menahan air mata saya. Lagu itu sangat menyentuh saya, dan saya pun juga nggak bisa lari. Saya nggak tahu, saya bertahan sampai selesai ibadah. Setelah itu saya pulang, saya berdoa, ya Allah, saya nggak mau ikut mereka. Tunjukkanlah hamba-Mu ini jalan yang benar, yang lurus. Saya nggak mau ikut dengan mereka. Dan minggu keduanya, ibu itu mengajak saya lagi. Saya tolak. Saya nggak mau kembali ke gereja itu lagi, karena saya merasa saya menjadi lemah. Saya mengingat hidup saya itu seperti sia-sia. Saya nggak mau, karena menurut saya hidup saya sekarang ini udah bahagia dengan uang yang saya dapat, dengan teman-teman yang saya dapat. Saya sudah bahagia, tapi memang saya merasakan ada kekosongan, suatu kosongan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan minggu ketiganya, saya nggak tahu kenapa, saya sangat rindu, saya sangat ingin untuk kembali ke gereja itu lagi. Dan begitu seterusnya, setiap minggu saya datang ke gereja itu, mengikuti kebaktian setiap minggunya, dan tanpa paksaan, tanpa ajakan teman-teman saya tertarik, dan saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan disinilah saya bersedia untuk dibaptis, untuk percaya sama Tuhan Yesus. Setelah saya percaya Tuhan Yesus, ya bukan berarti saya nggak perlu uang lagi, dan bukan berarti kehidupan saya enak tanpa masalah. Enggak, tetap sama, masih tetap ada masalah, dan saya juga masih butuh uang. Tapi semuanya berbeda. Saya melihat orang-orang yang dulu saya benci, saya bisa memaafkan mereka. Dan pergumulannya lagi, setelah saya menerima Tuhan, saya ditolak sama ibu saya. Ibu saya bilang kalau saya ini udah nggak dianggap anaknya lagi, nggak boleh pulang lagi, karena saya percaya sama Tuhan Yesus. Di situ saya nangis, saya sedih karena ibu saya menolak saya. Tapi beberapa saat kemudian, saya nggak tahu, damai sejahtera itu datang sangat-sangat menyentuh hati saya, dan
saya tenang, nggak sedih lagi. Itulah penghiburan yang dari Tuhan. Saya percaya bahwa itu pekerjaan Tuhan memberikan saya damai sejahtera di dalam hati saya. Meskipun saya ditolak oleh ibu saya, itu tidak menggoyahkan iman saya kepada Tuhan Yesus. Karena saya tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan seperti Dia yang bisa menerima kita apa adanya, menerima saya apa adanya. Dan bersama teman-teman saya berdoa agar ibu saya bisa menerima saya kembali. Dan puji Tuhan, ibu saya dapat menerima saya kembali. Dan dia juga tidak mengkengkang saya untuk pergi gereja. Bapak ibu saya, keluarga saya, mereka pada mendukung saya untuk bergereja, bertumbuh di sini, di gereja ini. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya sakit hati sama ibu saya. Karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, saya merasa saya nggak pernah diperhatikan olehnya. Saya ada luka yang dalam ya, karena saya memerlukan sosok seorang ibu yang mengasihi saya, yang selalu ada buat saya. Tapi saya nggak mendapatkan itu. Tapi setelah saya percaya Tuhan Yesus, itu semua berbeda. Saya bisa mengasihi ibu saya bisa memaafkan ibu saya, dan hubungan saya dengan ibu saya itu jauh lebih baik. Komunikasi kami juga lebih baik dibanding sebelumnya. Sebelum saya percaya sama Tuhan, kita saling bertengkar, kita nggak ada mau yang kalah. Ya, itu hubungan saya dengan ibu saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Nggak ada akur-akurnya, selalu bertengkar. Tapi sekarang saya sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Saya bisa memaafkan ibu saya, dan hubungan saya dengan ibu saya sangat dekat. Saya bisa mengasihi ibu saya, dan saya juga merasakan kasih sayang dari ibu saya sekarang. Dan semakin hari saya di sini belajar dan belajar untuk lebih tahu lagi, untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus. Dan ternyata memang benar bahwa Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan yang menjanjikan kita hidup yang kekal. Dia memberikan pengampunan kepada saya, menerima saya, mengasihi saya, dan semua yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya itu benar-benar saya rasakan dan belum pernah saya rasakan sebelumnya. Setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya sadar bahwa kehidupan saya yang dulu, yang pendendam, yang sangat susah memaafkan orang, yang berpikir bahwa uang adalah segalanya, uang adalah sumber kebahagiaan buat saya, dan saya melakukan kebaikan untuk mendapatkan pahala. Tapi sekarang saya di sini benar-benar berubah. Saya melakukan kebaikan karena Tuhan terlebih dulu mengasihi saya. Saya diselamatkan, saya ditebus oleh Tuhan. Dia menerima saya dengan tangan terbuka, tanpa melihat fisik saya, tanpa melihat harta saya, tanpa melihat amal ibadah saya. Dan saya sangat bersyukur melalui ibu-ibu yang membawa saya ke gereja, saya dapat mengenal Tuhan, Tuhan yang benar, yang benar-benar menjanjikan kehidupan yang kekal buat saya. Inilah kesaksian saya yang sudah ditebus, yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan saya sangat bersyukur, saya di sini lahir baru, menerima pengampunan, penerimaan, damai sejahtera yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan. Dan semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.